Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel tentang Hikvision. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan perhitungan harddisk ya dalam sebuah sistem CCTV. Oke, jadi nanti katakanlah kita menggunakan harddisk 5 tera dengan kamera yang spesifikasi sekian, resolusinya sekian, dan juga encodingnya sekian. Itu berapa lama penyimpanannya? Atau sebaliknya, ketika kita ingin melakukan perhitungan selama 15 hari, itu membutuhkan harddisk berapa tera? Secara lebih jelasnya akan saya jelaskan pada video kali ini. Tapi sebelum saya mulai, sebentar sambil ngopi terlebih dahulu. Oke, mantap. Nah, yang pertama, silahkan kalian masuk ke websitenya Hikvision. Kalian masuk ke websitenya Hikvision. Oke, setelah masuk ke websitenya Hikvision, kalau misalkan yang di bagian ini masuknya menggunakan bahasa Inggris, silakan kalian ganti ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Soalnya nanti beberapa tools yang ada dalam bahasa Inggris itu tidak muncul, hanya muncul ketika menggunakan yang versi Indonesia. Sebelum melakukan login ya, kalian harus registrasi terlebih dahulu. Oke, langsung saja masuk ke menu dukungan. Setelah masuk ke menu dukungan, masuk ke menu tools, klik bagian online tools. Di sini ada beberapa software yang dilakukan untuk melakukan perhitungan seperti lens, thermal, design, storage, dan lain sebagainya. Tapi karena pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang storage, jadi masuk ke menu storage, terus klik bagian calculation mode-nya. Kalian akan diarahkan ke menu untuk melakukan perhitungan. Tampilannya seperti ini. Oke, terus untuk add device-nya silahkan klik yang tanda plus di bagian kiri. Nah, ini akan muncul satu baris. Jika dilakukan add lagi akan muncul baris lagi. Sementara saya lakukan perhitungan menggunakan satu dulu. Channel name-nya ini bisa diganti dengan nama kameranya. Misalkan ini IP outdoor yang 1021 untuk pemasangan 8 titik. Dan juga video standarnya ini ada PAL dan NTSC. Buat kalian yang belum tahu, perbedaan antara PAL dan NTSC ini salah satunya di spesifikasinya, yaitu dari frame rate per second-nya, FPS-nya dari NTSC itu lebih besar dari PAL. Dalam hal ini, PAL hanya mampu melakukan perekaman 25 gambar dalam 1 detik. Makanya di sini ketika menggunakan PAL, FPS-nya akan 25. Tapi ketika menggunakan NTSC, FPS-nya itu sekitar 29,97 FPS atau dibulatkan menjadi 30. Kita menggunakan video standar yang PAL. Nah, untuk menu encodingnya ini ada H264, H264 Plus, dan H265 dan H265 Plus. Bagaimana caranya supaya kita tahu encoding yang ada dalam sebuah kamera? Kalian bisa masuk ke menu Hikvision ya dengan mencari datasheet-nya. Hikvision. Yang bagian global N-nya ini masih dalam versi Inggris. Kalian bisa menggantinya menggunakan yang versi Indonesia. Oke, bisa langsung di search spesifikasi kameranya 1021. Nah, untuk kamera 1021 ini saya rasa cukup populer di kalangan installer karena harganya yang masih terjangkau, IP, dan juga lumayan populer juga untuk yang small medium ya, katakanlah customer rumahan dan lain sebagainya. Oke, 2CD 1021 ini langsung diklik.
ini merupakan spesifikasi dari 1021, dan di sini untuk kompresinya menggunakan H264. Untuk spesifikasi lebih jelasnya bisa dilakukan scroll ke bawah sampai ke bawah. Dan buat kalian yang ingin download datasheetnya, nanti bisa di-download di bagian datasheet ini jika dilakukan downloading ya. Oke, kembali ke menu tools software-nya. Berarti ini encodingnya masih H264. Resolusinya, kameranya tadi 2 megapiksel yang 1080. FPS-nya masih 25 ya, 25, bitrate-nya defaultnya segini. Nah, ini untuk melakukan calculate saving time. Misalkan kita menggunakan hard disk 5 TB untuk recording time atau perekaman full selama 24 jam dengan kamera yang sekian, 8 titik, itu waktu yang dibutuhkan selama 14 hari menggunakan hard disk 5 TB. Penyimpanan di sini juga dipengaruhi oleh encodingnya. Misalkan kita menggunakan encoding yang H264+, resolusi 2 megapiksel. Itu bisa 28 hari. Misalkan lagi menggunakan H265+, resolusinya 2 megapiksel, itu bisa 40 hari. Untuk encoding terkait H264, H265, dan H265+, sudah saya buatkan video secara khusus untuk perbedaannya. Jadi encoding di sini sangat berpengaruh terhadap penyimpanan. Selain berpengaruh terhadap bandwidth yang sudah jelas, encoding H264 itu lebih besar, H265 itu semakin kecil, dan H265+ itu semakin kecil. Nah, kamera IP yang 1021 ini, setahu saya memang dia satu-satunya yang masih menggunakan H264, sorry. Itu ketika melakukan calculate saving time. Ketika melakukan calculate gigspace, ini yang katakanlah hari. Misalkan kita mau melakukan perekaman selama 30 hari, selama 24 jam full, dengan kamera 1021, encodingnya sudah, dan resolusinya ini 2 megapiksel, 1080, itu membutuhkan hard disk sebesar 10,7 TB. Kalau misalkan 15 hari, setengahnya ya berarti di sini 5,4 TB. Misalkan lagi resolusinya diganti di sini. Sorry, bukan resolusi, encodingnya. H265+ dengan resolusi yang 2 megapiksel itu cuma membutuhkan 1,9 TB. Begitu. Bandwidth-nya pun juga 11,25. Kalau bandwidth menggunakan yang H264, resolusinya 2 megapiksel, 1080, itu 32 Mbps. Nah, ini sangat penting yang harus diketahui oleh teknisi dan installer terkait encoding dan juga bandwidth. Bahwa kamera dengan encoding H264, encoding H265 itu sangat mempengaruhi bandwidth dan juga storage. Begitu. Oke, saya rasa cukup jelas penjelasan terkait bagaimana caranya melakukan perhitungan, dan harapannya penjelasan ini nanti bisa bermanfaat untuk teknisi dan installer agar ketika ada project itu bisa diperkirakan terlebih dahulu. Kira-kira nanti mau menggunakan hard disk yang berapa tera ketika melakukan beberapa titik pemasangan, dan juga nanti maintenance-nya juga lebih akurat karena sudah ada estimasi berapa lama kira-kira penyimpanannya itu akan full. Begitu. Oke, sekian penjelasan saya terkait cara melakukan perhitungan. Nah, buat kalian yang menyukai video ini, silahkan like, komen, dan juga subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru tentang
jaringan dan CCTV. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa.